Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hai guys, kali ini malam Senin. Malam Senin saya pengen bercerita tentang suatu kisah kejadian di suatu tempat, di suatu negara, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan pada malam hari ini saya ingin menceritakan tentang suatu kisah dari Jepang, cerita zaman dulu, kisah nyata, yaitu tentang kisah tragis Junko Furuta, gadis cantik yang diculik, diperkosa, dan dibunuh Yakuza dengan amat keji. Bagaimana ceritanya? Simak cerita saya sampai akhir. Saya angkat dari Tribun Jogja. Judulnya Kisah Tragis Junko Furuta, gadis cantik yang diculik, diperkosa, dan dibunuh Yakuza dengan amat keji. Junko Furuta, gadis asal Misato, prefektur Saitama, adalah gadis yang cantik karena ia menjadi sangat populer di sekolahnya, SMA Yashio Minami. Namun menjadi populer itu pun tak selamanya enak. Furuta banyak mendapat pandangan iri dari teman-temannya di sekolah. Tapi itu tidak seberapa. Ternyata kepopulerannya mengantarkannya menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja laki-laki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Kasus ini terjadi pada akhir 1980-an. Dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Mungkin kisah tragis ini akan terasa mengganggu. Furuta lahir pada 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Seperti siswi SMA di Jepang pada umumnya, Furuta melakukan kegiatan paruh waktu hingga petang usai pulang sekolah. Awal nelangsanya dimulai ketika seorang lelaki bernama Hiroshi Miyano yang mempunyai reputasi sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza tertarik pada kecantikannya. Biasanya Miyano dan kawan-kawan menyukai perempuan yang nakal. Suka minum alkohol, suka merokok, atau pakai narkoba seperti yang mereka lakukan. Justru anak baik-baik seperti Furuta akan direndahkan oleh geng seperti itu. Namun suatu hari Miyano merasa pengecualian. Miyano membuat pengecualian. Ia tertarik pada paras Furuta. Kita buka halaman selanjutnya. Miyano menyatakan cinta, namun Furuta menolak dengan alasan ia sedang tidak minat pacaran. Selama ini, semua siswa di sekolah menaati kemauan Miyano. Apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuzanya Miyano. Miyano dan koneksi Yakuzanya pamer kekuasaan dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Hingga penolakan dari Furuta membuat Miyano marah besar. Kehidupan bagi neraka yang dialami Furuta pun dimulai. Pada malam hari pukul 8.30, tanggal 25 November 1988, Furuta pulang dari pekerjaan paruh waktunya dengan menaiki sepeda. Sayangnya saat itu Miyano dan Nobuharu Minato, kawannya, sedang berkeliaran di Misato untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Mereka kemudian melihat Furuta yang sedang mengendarai sepeda. Atas perintah Miyano, Minato menendang sepeda Furuta hingga gadis itu terjatuh.
Minato lalu kabur, sementara Miyano berpura-pura baru datang dan menawarkan diri untuk mengantar pulang Furuta. Furuta tidak menolak. Namun ternyata ia diarahkan ke sebuah bekas gudang yang tak jauh dari lokasi jatuhnya sepeda. Miyano mulai melancarkan ancaman, memamerkan kekuasaan, dan dengan kembali menyinggung koneksinya dengan Yakuza. Oleh Miyano, Furuta kemudian dibawa ke hotel dan menghubungi dua orang temannya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Minato menyusul, dan keempatnya dibawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Miyano dan ketiga kawannya punya rekam jejak pemerkosaan terhadap perempuan secara beramai-ramai. Para lelaki itu mengatakan pada Furuta bahwa mereka tahu di mana Furuta tinggal dari buku catatan yang ada di tasnya, dan mengancam bahwa Yakuza akan membunuh keluarganya jika dia berusaha kabur. Pada 27 November, orang tua Furuta mengontak pihak kepolisian karena anaknya tak kunjung pulang. Tak lama berselang ada telepon dari Furuta. Ternyata, untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano memaksa Furuta berbohong soal dirinya sedang menginap selama beberapa hari di tempat teman dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Sementara ketika di rumah Minato, orang tua Minato tidak curiga karena Furuta dipaksa untuk mengaku sebagai pacar dari salah satu penculik tersebut. Meski tak sepenuhnya percaya, keluarga Minato memilih untuk diam sebab takut dengan Yakuza kenalan Miyano. Kita buka halaman berikutnya. Minato juga adalah remaja yang bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Di rumah itulah selama kurang lebih 40 hari ke depan, Furuta berkali-kali mendapatkan penyiksaan yang tingkat kekejamannya melewati logika kemanusiaan. Bukan hanya itu, bukan hanya oleh keempat lelaki itu, tapi teman-teman Yakuzanya seringkali diundang untuk turut menyiksa Furuta. Laporan resmi pengadilan Jepang mencatat penyiksaan dengan detail yang dinarasikan ulang oleh media massa setempat. Menurut laporan persidangan kasus ini, Furuta diperkosa sebanyak lebih dari 400 kali secara bergilir oleh para lelaki itu. Saya bacanya aja nggak kuat. Gadis paling populer di sekolah itu bahkan juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali ia dipukuli. Tubuhnya digantung di atas plafon dan diperlakukan seperti karung tinju, dan tak jarang perutnya dihantam barbel. Oleh para lelaki keji itu, Furuta dibuat kelaparan, tapi ia dipaksa makan kecoa hidup atau minum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya dibakar, seperti ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok dan korek api. Bahkan beberapa bagian tubuhnya dimutilasi atau ditusuk jarum jahit. Dalam kondisi yang demikian brutal, Furuta dipaksa untuk bermasturbasi di depan para pelaku. Benda-benda asing yang tak masuk akal dimasukkan ke dalam kemaluannya dan anusnya hingga mengakibatkan pendarahan yang hebat. Kurang lebih 16 hari selama masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta melaporkan insiden itu ke saudaranya. Saudaranya pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato.
Tapi 2 orang polisi yang bertugas mengatakan tak ada gadis di rumah Minato. Kedua polisi itu ternyata tidak memeriksa isi rumah dengan keyakinan bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwa tidak ada gadis di rumah Minato. Pada akhir kasus ini, kedua polisi tersebut dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Pada Desember 1988, setelah 1 bulan berada dalam penyekapan, Furuta mencoba menelepon pihak kepolisian. Upayanya gagal karena ketahuan oleh Miyano. Furuta kemudian dihukum, kakinya dibakar sementara anusnya dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Menurut laporan, selama persidangan, para pelaku mengira bahwa gadis itu hanya berpura-pura kejang sehingga mereka membakarnya lagi. Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya terus mengalami pemerkosaan dan siksaan lainnya. Furuta sampai meminta agar dirinya dibunuh saja agar penderitaannya berakhir. Namun, para pelaku menolak dan malah memaksanya tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Furuta lalu dipukuli karena mengotori karpet. Dia juga tidak dapat makan atau minum karena akan muntah, dan tentu ia akan dipukuli karena ini. Memasuki Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat kondisi fisik Furuta berubah. Wajahnya membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau tak sedap. Para pelaku kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa, meski tidak disekap seperti Furuta. Pada Januari 1989, para pelaku melakukan siksaannya lagi. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, menendang dan meninju, dan meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya, membakar mereka dengan lilin panas. Mereka memposisikan Furuta untuk berdiri dan memukul kakinya dengan tongkat. Pada titik ini dia jatuh. Pendarahannya sangat deras, juga nanah muncul dari luka bakarnya yang terinfeksi. Keempat anak laki-laki itu menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukulnya dan pada akhirnya menuangkan cairan ke paha, lengan, wajah, dan perutnya dan sekali lagi membakarnya. Furuta diduga melakukan upaya untuk memadamkan api, tapi lambat laun tubuhnya menjadi tidak responsif. Furuta akhirnya meninggal setelah serangan yang berlangsung selama 2 jam pada hari itu. Takut tertangkap polisi, para pelaku kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut, menempatkannya di drum bervolume 208 liter dan mengisinya dengan semen basah. Pada pukul 8 malam, mereka membawa drum ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo dan kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Beberapa pelaku ditangkap pada akhir Januari 1989 atas kasus pemerkosaan gadis lain. Pada 29 Maret, setelah interogasi lebih lanjut, mereka mengaku kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku lainnya. Drum berisi tubuh Furuta ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun vonis terhadap pelaku dirasa tidak adil dalam pandangan masyarakat. Yang paling ringan adalah hukum penjara 7 tahun, sementara yang paling berat adalah 20 tahun. Hakim kesulitan memenuhi tekanan publik sebab para pelaku masih di bawah umur. Junko Furuta dimakamkan pada April 1989.
keluarga dan teman-teman dekatnya hadir di sana bersama kesedihan yang mendalam. Inilah kisah tragis Junko Furuta, gadis paling cantik di sekolahnya, abadi dalam karya seni novel, film, hingga lagu. Cerita ini adalah cerita nyata dan belum begitu lama terjadi di Jepang. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran atas kisah cerita ini. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.